manis dan lembut, datang dengan kuat kuasa-Mu, menurut kehendak-Mu. Datang Roh Kudus, ku doa. Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuat kuasa-Mu, menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah melupakan kami. Terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami kembali dengan keadaan yang sehat dan selamat, untuk menikmati kelanjutan kehidupan kami di bawah matahari yang indah pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau tetap memberi jaminan yang sejati yang akan bertahan sepanjang hidup kami. Singkirkanlah sikap kejahatan, penipuan, dan kemunafikan kami. Bimbinglah kami untuk menghidupkan kebaikan-Mu di dalam hidup ini. Kuduskan kami dari segala pikiran, perasaan hati, dan tindakan yang tidak berkenan di mata-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan. Kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini, doa kami kiranya berkat yang tak terhingga daripada Allah Bapa dan kasih yang tidak berkesudahan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta berkat penyertaan dan kekuatan daripada Roh Kudus menuntun kita semua sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Edomia, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab Ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderitaan sakit penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak dijamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, mengikut Tuhan Yesus keputusanku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada pagi hari ini, mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus dicari dan diikuti semakin banyak orang. Yesus mulai tampil dan berkarya di hadapan umum sesudah Yohanes dipenjarakan oleh Raja Herodes. Tuhan Yesus muncul sebagai pemberita dan pengajar ketika Ia pertama kali memulai karyanya di hadapan umum.
Dalam perjalanan Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, begitu banyak yang mengikuti Tuhan Yesus. Sekalipun mereka dalam serba kekurangan, namun itu tidak menjadi halangan bagi mereka untuk mengikuti Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita mau melihat komitmen pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Yang pertama kita lihat di sini, mengikut Tuhan Yesus dalam keadaan apapun membuktikan iman yang hidup di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang mengakui bahwa mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus, tetapi tidak dapat menembusi jarak yang memisahkan mereka untuk datang mendekati Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Dalam ayat yang telah kita baca tadi mengatakan bahwa begitu banyak orang yang datang dari berbagai daerah, baik yang datang dari jauh, baik yang datang dari dekat, baik yang menggunakan perahu maupun yang berjalan kaki. Mereka dapat merintangi jurang itu untuk mencari dan mendekati Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Sekarang ini banyak orang yang tidak jauh dari rumah tempat orang berkumpul dan beribadah, tetapi jarang datang untuk berkumpul bersama memuji dan memuliakan Tuhan bersama dengan umat ketebusan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita dapat mengarungi hambatan untuk datang dan mendekati Tuhan? Di mana dan bila saja dalam kehidupan kita saat ini? Lalu yang kedua, Tuhan Yesus menghargai kedatangan pengikutnya yang setia. Dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 berkata, Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Artinya, Tuhan Yesus tidak menolak orang banyak yang datang kepadanya. Ia memberi kesempatan bagi setiap orang. Ia membuka tangannya untuk menyambut siapapun yang datang kepadanya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan perahu baginya, agar ia dapat melayani semua orang dari tebing danau itu. Sekalipun ia dapat melayani mereka dari tebing danau itu tidak membuat orang yang datang tidak mau mendengar dan menantikan kuasa kesembuhan bagi mereka. Artinya, kita harus mencari Tuhan dalam keadaan apapun, sebab keadaan dan situasi itu tidak dapat menghalangi kuasanya dicurahkan di atas kita, orang yang mencari Tuhan dengan iman di dalam hidup ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hidup dalam identitas sebagai pengikut Tuhan Yesus yang sejati, kadang-kadang kita selalu menghadapi kesulitan yang betul-betul menekankan perasaan dan menekankan kehidupan kita. Misalnya, kita dihina, kita ditolak, kita dibeberkan dan disakiti, dan yang lebih berat daripada kemampuan kita. Tetapi, marilah kita menjadikan hambatan dan olokan dan penolakan itu sebagai gelombang tantangan yang harus kita arungi untuk maju di dalam iman yang teguh, untuk mendekati Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang harus kita sembah. Artinya, apapun yang terjadi, marilah kita menguatkan tekad kita untuk tetap mengikuti Tuhan Yesus. Sebab iman yang seperti ini sungguh berharga di hadapan Tuhan dan yang dicari oleh Tuhan Yesus sebagai pengikut-pengikutnya yang sejati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa.
yang selalu membentuk hati dan pikiran kami, agar kami menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Terima kasih karena Engkau tidak pernah melupakan kami. Kami berdoa untuk anak-anak ketebus-Mu yang teraniaya oleh karena iman percaya kepadamu, baik yang ada di dalam negara dan juga di dalam negeri yang kami diami, baik di dalam keluarga-keluarga yang telah mengambil tindakan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu dan kasih-Mu di dalam kehidupan mereka pada saat ini, agar mereka sungguh tidak lemah saat mereka dipersulitkan di dalam iman percaya mereka kepadamu. Kami percaya apabila Roh Kudus-Mu sungguh berkuasa dan menuntun mereka, apapun badai yang mereka lalui, Tuhan, kami percaya itu tidak membuat mereka makin lemah, tetapi itu membawa mereka makin dekat kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk anak ketebus-Mu yang begitu setia menjadi berkat kepada keperluan pelayanan-Mu, baik secara pribadi, baik secara keluarga, dimanapun mereka berada. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang adil dan berkuasa. Tuhan, Engkau memberkati mereka di dalam segala pekerjaan dan usaha mereka dimanapun mereka berada pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap program yang telah kami lakukan untuk memajukan pelayanan-Mu di dalam setiap gereja. Kami adalah manusia yang memikirkan, tetapi kami sungguh memerlukan berkat kehadiran-Mu, serta pertolongan di dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar semuanya dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu, serta menjadi berkat bagi setiap pribadi kami sebagai umat-Mu. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan. Oh Tuhan yang berada di dalam kedukaan, Roh Kudus-Mu Tuhan hiburkan mereka, dimanapun mereka berada pada saat ini, yang masih terikat, diganggu oleh roh-roh yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret, mereka dilepaskan dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Bapa yang baik, penjaga kami yang tidak pernah terlelap. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Segala doa yang kami naikkan kepadamu selama ini, Engkau telah menjawab semuanya tepat pada waktunya. Kami percaya pada saat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup. Apa yang kami pinta kepadamu, Tuhan Engkau juga yang menjawab sesuai dengan kasih dan kuasa-Mu bagi kami. Karena kami minta semuanya ini hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.